difficult to look at the It's difficult to look at some of the images, what his forces are doing in Ukraine, and think that any ethical, moral individual could justify that. It's difficult to look at It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious, mature leader would do that. Tak sempat bantu Israel di Gaza, konvoi militer AS berakhir tragis di tengah jalan oleh pasukan gabungan Iran, Rusia, dan TNI. Type of lethal capability that was employed on the battlefield. So that's certainly a concern to us. And we're going to, I don't have an assessment of its impacts right now. Dunia menahan napas. Satu konvoi militer Amerika Serikat yang dijuluki Konvoi Harapan tak pernah mencapai tujuannya. Mereka yang dikirim untuk memperkuat pertahanan Israel di tengah gelombang serangan habis-habisan dari Hamas dan Hizbullah justru berakhir tragis di tengah jalan. Bukan oleh kelompok teroris, bukan oleh badai gurun, tapi oleh kekuatan militer gabungan Iran, Rusia, dan, yang paling mengejutkan dunia, TNI dari Indonesia. Langit gelap dan gurun sunyi menjadi saksi atas berubahnya arah sejarah militer modern. Hegemoni tak tersentuh. Awal April 2025, setelah markas-markas IDF, Israel Defense Forces, di Gaza hancur akibat serangan rudal presisi dari Hizbullah Selatan dan Hamas yang telah bersatu dalam komando baru, Kesatuan Pembebasan Al-Quds, Amerika Serikat bergerak cepat. Konvoi bantuan dikirim melalui jalur darat dan laut dari pangkalan Djibouti, melewati Laut Arab, masuk ke Oman, dan menuju perbatasan selatan Israel. Di dalamnya, 48 kendaraan lapis baja M2 Bradley, 9 peluncur HIMARS, 3 drone pengintai MQ-9 Reaper, dan 400 marinir dari USMC. Konvoi ini dirancang untuk menyelinap cepat di malam hari, tanpa banyak perhatian media. Tapi intelijen musuh sudah mencium bau operasi ini jauh sebelum kendaraan pertama melintasi pasir gurun. Dalam ruang bawah tanah Kementerian Pertahanan Iran, pertemuan rahasia 3 negara terjadi seminggu sebelum konvoi berangkat. Peta besar Timur Tengah terbentang di tengah meja. Di sisi baratnya duduk Jenderal Qasem Soleimani, pengganti Qasem Soleimani. Di utara, Kolonel Mikhail Petrov mewakili Kremlin. Dan di sisi timur, Mayor Jenderal Wisnu Prabowo, Komandan Komando Operasi Gabungan Khusus TNI. Konvoi itu harus dihentikan, bukan hanya karena mereka bantu Israel, tapi karena itu simbol dominasi lama. Ini adalah kesempatan emas, ujar Petrov. Dan operasi bernama Taring Merah pun disetujui. Pukul 23 dini hari, 21 April 2025. Langit di atas perbatasan Yaman dan Oman gelap tanpa bulan. Di kegelapan itu, drone siluman Iran bergerak tanpa suara. Di darat, Spetsnaz Rusia menyamar sebagai pengungsi dan memasang ranjau magnetik di jalur utama. Di sisi lain, satuan khusus TNI dari Kopassus dan Denjaka sudah menunggu di Bukit Pasir, bersenjatakan rudal Manpads, senapan runduk antimaterial, dan sinyal jamming dari perangkat rakitan Bandung. Ketika kendaraan pertama konvoi melintasi koordinat 16 derajat utara 53 derajat timur, sebuah rudal Zolfagar menukik ke truk komando. Seketika, komunikasi konvoi terputus. Dalam 3 menit, drone kamikaze menghancurkan HIMARS, rudal anti-tank menghajar M2 Bradley, dan granat termal membakar truk logistik yang membawa amunisi dan bahan bakar. Suara ledakan bergema seperti badai yang dilepaskan dari perut bumi. Pasukan Ali Wasen tidak sempat merespon. Mereka buta, tuli, dan kehilangan komando. Ketika debu mulai reda dan panas api masih terasa dari puluhan meter, 3 bendera dikibarkan di atas reruntuhan konvoi. Bendera Republik Islam Iran, Federasi Rusia, dan, dengan sorotan kamera drone dokumenter, bendera merah putih Indonesia. Dalam video yang dirilis Al-Mayadin, terdengar suara seorang prajurit Indonesia, bercelana tempur loreng gurun dan baret merah menyala berkata, "Kami tidak cari perang, tapi kami tak akan diam jika kebenaran diinjak-injak." Video ini viral. Jutaan orang menonton. Dunia tak percaya. Pentagon menggelar konferensi pers tergesa. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengakui, "Kami mengalami kekalahan tak terduga. Ini bukan serangan acak. Ini operasi militer skala penuh."
Presiden Amerika Serikat langsung menelepon Presiden Indonesia dan menuntut penjelasan. Namun Istana Negara justru mengeluarkan pernyataan. Indonesia tidak mengonfirmasi ataupun menyangkal keterlibatan. Tapi kami punya hak untuk membela kebenaran global. NATO geger, Israel marah, Uni Emirat Arab diam, dan Cina tersenyum. Konvoi militer Al-Aissam itu adalah upaya menyelamatkan posisi Israel. Namun yang terjadi justru membuka babak baru sejarah militer dunia, di mana kekuatan-kekuatan non-barat tak lagi hanya menjadi penonton, tapi aktor utama. Amerika kini mempertimbangkan pengerahan pasukan tambahan ke Timur Tengah. Israel semakin terisolasi. Sementara di Moskow, Teheran dan Jakarta, meja-meja strategi dibuka lagi, menyusun langkah selanjutnya. Setelah agresi Israel terhadap Gaza memasuki bulan kelima, tekanan internasional meningkat. Namun, Amerika tetap menjadi penopang utama keberlangsungan logistik dan intelijen Tel Aviv. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah yang marah terhadap kekejaman Israel, seperti Iran dan Suriah, menggalang kekuatan. Namun perubahan paling mengejutkan datang dari Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia meningkatkan intensitas latihan militer dengan Iran dan Rusia dalam skema kerjasama yang dirahasiakan. Informasi intelijen menyebutkan bahwa di kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran, berlangsung serangkaian latihan gabungan antara pasukan Quds, Spetsnaz Rusia, dan Kopassus, serta Denjaka TNI AL. Latihan ini diberi kode Gerbang Ketiga. Nama operasi itu sederhana, namun dampaknya menghancurkan. Taring Merah. Dalam ruang kendali bawah tanah dekat Qom, Iran, perencanaan operasi dilakukan oleh Komando 3 negara. Iran bertugas sebagai titik peluncur utama. Rusia menyediakan intelijen satelit dan teknologi perang elektronik, sementara TNI bertindak sebagai pasukan eksekusi di garis depan. Sasaran, konvoi militer RS yang dikabarkan membawa 14 unit HIMARS, 35 kendaraan tempur Bradley, 3 sistem rudal Patriot, dan lebih dari 600 personel, termasuk unit US Navy SEAL. Perjalanan konvoi melintasi area tak bertuan di perbatasan Yaman-Oman, dengan asumsi jalur itu aman dari gangguan milisi. Namun asumsi itu keliru, sangat keliru. Pukul 12 November waktu lokal, 21 April 2025, langit malam tanpa bulan, konvoi bergerak dalam keheningan. Tiba-tiba langit terbakar. 2 rudal balistik jarak pendek Zolfagar meluncur dari barat daya Iran, menghantam 2 kendaraan logistik dan 1 pusat kendali komunikasi. Seiring ledakan besar mengguncang tanah, drone tempur Iran dari seri Shahed 248 terbang rendah dan menyerang formasi belakang. Dari sisi utara, Spetsnaz Rusia turun dengan helikopter stealth Mi-38, mengeksekusi operasi Blitzkrieg untuk menghambat mundurnya konvoi. Mereka menggunakan sistem peperangan elektronik Krasuka 4 untuk membutakan radar dan sistem GPS ASHRAES. Namun serangan paling dramatis datang dari selatan.